Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Bani dari jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Prodi D4 Teknik Informatika dari kelas 1B dengan NIM 221524045. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil tugas besar saya bersama teman-teman saya, yaitu proyek website Delinda atau Daily Agenda. Di sini saya akan memaparkan apa itu Delinda. Delinda merupakan aplikasi website yang bisa untuk menampung jadwal-jadwal kegiatan si pengguna. Di sini pengguna bisa menambahkan, mengubah, mengedit, dan membaca proses jadwal-jadwal yang telah dicantumkan. Dan di sini bisa dilihat bahwa di sini sudah ada data-data. Di sini ada data yang sudah berlalu atau data yang akan datang. Di sini akan saya coba untuk melakukan proses create. Di sini akan saya coba untuk membuat jadwal baru, misalkan rapat KI tanggal 9 bulan 9 tahun 2023 pukul 10.00. Kita tambahkan add. Dan di sini sudah ada, dan ini sudah berurutan ya di sini. Nah, untuk program kami ini karena di sini sudah ada kegiatan yang sudah berlalu dan ini tidak bisa dilakukan proses update. Ini sudah tidak bisa update ya. Sedangkan yang coming soon atau yang akan berlalu, yang akan datang, di sini kita bisa melakukan proses edit dari segi namanya, tanggalnya atau waktunya. Kita coba, misalkan kita jadi rapat kunjin, kita ganti dari menjadi tanggal 10, bulan 10. Ini kita ganti jadi tanggal 9. Kita submit. Nah, ini sudah berganti ya, dengan sesuai yang tadi kita ubah. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan proses delete. Tinggal cukup mengecek ini dan pun berhasil. Nah, karena yang data tadi yang overdue sudah kosong sehingga label overdue akan dihilangkan. Selanjutnya akan saya jelaskan kontribusi saya di aplikasi ini merupakan saya menghubungkan antara front end dan juga back end-nya. Selain itu saya melakukan perancangan data dan juga saya membantu pada saat proses update dan juga create. Selanjutnya saya akan menuju aplikasinya. Di sini merupakan codingan-codingan yang kami gunakan. Pertama-tama kita menginstalasi Spring Boot, lalu selanjutnya adalah melakukan penambahan data ini. Data yang kami gunakan adalah salah satunya itu, program yang kami tambahkan salah satunya itu ada agenda repository di folder ini, repository, lalu kita akses. Dan di sini merupakan ada interface repository. Dan di sini interface ini akan mewariskan sifat-sifat dari reaktif mengasih repository ini yang memungkinkan si agenda repository ini untuk menggunakan function-function reaktif repository. Contohnya ada seperti create, delete, find, dan sebagainya. Lalu ada class configuration. Di sini class configuration di sini mungkin configuration untuk mengakses kelas abstrak yaitu reactive configuration, dan dimana kita akan di sini akan melakukan override dari kelas reactive client. Kita bisa melakukan koneksi antara aplikasi ini dengan database MongoDB. Bisa dilihat ya, ini database MongoDB DB program. Kita lakukan connection terlebih dahulu. Kita akses database-nya. Dan ada di sini ya, seperti data yang tadi. Selanjutnya, setelah kita membuat kelas dari Lina configuration, kita membuat kelas controller. Kelas model terlebih dahulu. Kelas model merupakan data yang akan kita masukkan. Di sini kita bisa lihat collection-nya itu adalah agenda. Di sini merupakan nama database, kita akan menyimpan data-datanya. Dan di sini ada field ID, field nama, field date, dan juga field time. Dan di sini kita menggunakan enkapsulasi ini, menggunakan getter dan setter supaya datanya itu aman dan kita set ini supaya menjadi private. Selanjutnya ada agenda controller. Di agenda controller di sini kita bisa melakukan proses-proses dari create, read, update, dan delete. Dan di sini kita bisa lihat di sini ada get mapping, get all agendas, di mana di dalam proses ini kita mengambil data-data agenda. Di sini ya bisa dilihat di sini kita melakukan agenda repository
final, dan di sini kita akan melakukan pencarian seluruh repository data-data yang ada di seluruh di database. Setelah itu kita masukkan ke dalam agenda. Data tersebut dimasukkan ke dalam variabel agendas, lalu kita kirimkan menggunakan model.addAttribute. Model sini merupakan salah satu fitur Java juga, fitur Java yang berfungsi untuk mengirimkan si data ini ke website nanti. Dan di sini akan dikirim ke agendas. Dan di sini sudah ada ini ya, try and catch-nya. Apabila terjadinya error, kesalahan, maka di sini akan muncul nanti di terminalnya. Baik, mungkin kita langsung saja ke agendas. Di agendas. Nah, ini di sini untuk menampilkan website yang indeks dari websitenya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa agendas di sini kita melakukan pemanggilan agendas dan melakukan perulangan, sehingga kita akan melakukan perulangan dari tiap fieldnya. Bisa kita coba. Nah, di sini ada agenda name, agenda date, agenda time, agenda ID. Di sini kita melakukan agenda name, date, dan time. Di sini dipanggil di sini, ditampilkan di sini. Sedangkan untuk agenda ID-nya itu berfungsi untuk melakukan update dan delete. Bisa dilihat ya di sini ketika kita melakukan hover kepada button update, kita bisa melihat di sini ada ID dari update-nya. ID-nya di sini ada 7, dia 6. Bisa dilihat di bawah kiri program. Dan di sini ada fitur delete juga sama, yaitu memanggil ID dari data tersebut. Nah, contohnya ketika kita melakukan proses edit yang sebelumnya, proses edit ini di sini akan melakukan Thrive atau melakukan pemindahan web situs ke /edit/id, di mana ID-nya diisi dengan agenda.id. Kita kembali ke agenda. Nah, ini dia merupakan /edit. Sehingga di sini kita akan mengakses add agenda. Add agenda itu, nah add agenda itu merupakan halaman ini. Lalu di sini kita mengambil data-datanya. Sehingga ketika kita mengakses data edit agenda, kita bisa langsung datanya pun sudah terisi. Karena ketika kita melakukan proses edit, kita langsung mengubah saja, tidak perlu mengisi kembali apa yang kita edit. Di sini contohnya kita mengklik dengan indeks ID ke-6. Di sini sudah ada ya ID dengan data ke-6. Nah, sedangkan kalau misalkan kita mengisi yang 7, contohnya ini. Nah, ini sudah terisi dengan sesuai dengan datanya. Dan di sini sudah ada juga kalau misalkan ini akan munculkan error apabila ID-nya tidak ditemukan. Apabila user ketika terdapat kesalahan dalam ID ini, misalkan kita memasukkan secara maksal error, nanti akan terjadi error yang akan memunculkan di terminal program. Selanjutnya ada proses delete. Sama seperti ID, delete memperlukan ID-nya, dilakukan proses dengan get. Setelah itu, program akan mengambil delete by ID. Nah, delete by ID ini merupakan fungsi repository yang mana sebelumnya itu dalam menginheritance dari reactive mongo repository yang berasal dari sini sebelumnya. Selanjutnya, setelah ada proses edit, delete, dan di sini ada proses script. Dan di sini proses script ini di sini akan menampilkan try dan juga try apabila datanya kosong, agenda.getName-nya atau agenda.get-nya kosong, maka di sini akan menampilkan waktu agenda tidak boleh kosong, nama agenda tidak boleh kosong pada program. Bisa kita coba di sini. Misalkan ketika kita ini langsung melakukan add. Oh, ini mohon maaf, ada proses error. Yang kita coba di sini ya. Nah, ini sudah nama agenda tidak boleh kosong. Seperti itu. Mohon maaf, tadi sempat ada error. Baik. Selanjutnya adalah implementasian generic programming. Pada generic programming kita bisa dilihat di agenda repository. Dan di sini kita bisa lihat ya bahwa reactive mongo repository ini merupakan generic class dengan parameter yaitu modelnya itu agenda dan juga tipe doang sebagai ID-nya.
Dalam kasus agenda repository, repository ini berfungsi untuk mengolah entitas agenda dalam MongoDB. Dengan memberikan anotasi repository ini, kita memberitahu program bahwa repository ini merupakan yang bertanggung jawab dengan interaksi MongoDB. Spring akan secara otomatis membuat instance dari repository ini dan menyediakan fungsionalitas yang diperlukan, seperti pemetaan objek ke MongoDB dan eksekusi query. Selanjutnya, ada di implementasi Java Collection, bisa kita akses agenda control. Di sini yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu mengenai model. Nah, di sini, model di sini, kalau misalkan ketika kita akses, maka di sini salah satu functionnya tersebut, parameternya itu memerlukan tipe data collection, yaitu map. Nah, walaupun map tersendiri tidak digunakan secara langsung dalam program, akan tetapi terdapat penggunaan kelas-kelas terkait dari framework Spring dan pemrograman reaktif seperti model, salah satunya tadi, yaitu untuk mengirim data antara controller dan tampilan. Seperti itu. Selanjutnya, implementasi defensive programming sudah dicoba seperti tadi, yaitu nama agenda tidak boleh kosong ketika agendanya tersebut diisi kosong. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf, masih banyak sekali kekurangan dari program ini. Semoga dengan kritik dan saran di kolom komentar bisa membangun motivasi kami juga untuk memperbaiki program ini kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.